Ya, kalau jadi pengajar sepertinya disiplin mahasiswa sepertinya kurang ya. Kurang, lalu ditanya juga beberapa tempat juga diakui. Tapi saya alhamdulillah punya trik juga, tetap dengan kasih sayang mendidik. Misalnya saya harus menjadi contoh dulu, misalnya masuk pukul 8. Jadi pukul 8 kurang 10 menit saya benar-benar sudah ada. Kalau terlambat 10 menit sebelum pukul 8 saya juga mengatakan kepada anak, maaf ya Bapak terlambat, dari yang dijanjikan, terlambat dia 2 menit, 3 menit misalnya. Tapi telah hadir sebelum pukul 8 itu. Sehingga mahasiswa juga berupaya. Biasanya mahasiswa kalau dia masuk, kita sudah memberi mukadimah, masuk satu kan jadi terganggu. Jadi disepakati jauh-jauh hari, begitu pukul 8 pintu ditutup. Benar-benar nggak boleh masuk. Nah, jadi untuk kedepannya dia bisa lebih cepat. Tapi tetap saja dikasih tugas baca ini dan apa. Kita tidak ingin dia terlambat, apa tidak mendapatkan karena dia sudah bayar, sudah meninggalkan kampung halaman. Tapi disiplin memang tetap. Sudah itu kehadiran sangat penting. Karena kehadiran itu bagi saya tinggi nilainya. Apa yang disampaikan, didiskusikan, mungkin ya jelas tidak ada dalam buku, tidak ada di gadgetnya. Waktu kita mengatakan apa yang disampaikan butir-butir hikmah, dia harus dengar. Maka kalau dia kehadirnya katakanlah beberapa kali tidak hadir, ya dia apa? Selamat istirahat, boleh dilanjutkan tahun depan. Bisa saja dengan dosen yang berbeda. Jadi jangan dipaksakan kalau memang tidak sanggup. Mungkin dengan halus, dengan apa. Tapi siapa yang mau tahun depan harus diulang. Kan semester besoknya kan lain pula mata kuliahnya. Jadi kalaupun mengulang ya tahun depan. Jadi memang harus disiplin juga. Maka dari kita lebih dulu. Kita suruh mahasiswa rapi, kita harus rapi. Kita ramah dengan mahasiswa, minta mahasiswa sopan santun dan kita harus lebih sopan dulu. Saya kalau lewat di depan mahasiswa, mohon izin nak ya Bapak mau lewat, kira-kira seperti itu. Jadi tidak bisa lewat begitu saja. Jadi kalau tantang itu dijadikan makanan yang empuk juga bukan suatu yang kita keluhkan. Itulah gunanya mendidik. Jadi kalau ada mahasiswa misalnya yang punya perhatian khusus, kenapa-kenapa, memang ada yang dipanggil, ada juga di kelas kenapa-kenapa, disuruh dia cerita. Kiranya terungkap. Jadi saya punya trik itu, tidak saya yang selalu bicara di kelas. Ada kalanya mahasiswa. Begitu mahasiswa bicara, dia sekaligus dia sudah jadi narasumber. Banyak juga butir-butir yang bagus. Sehingga komentarnya enak juga ya, sehingga ada yang lepas dari mahasiswa itu. Iya, disiplin dan kesungguhan itu mau ngapa. Pada mulanya ya, tapi kita paham lah, karena dia hidup di zaman sekarang dibanding saya sekian puluh tahun yang lalu, tentu memang tidak bisa disamakan. Dan saya seorang dosen tidak mau pula berkata, Bapak dulu begini-begini. Tentu tidak, cuman sekedar gambaran iya. Boleh Bapak izin mengatakan sesuatu? Boleh Pak. Bapak dulu laporan dari petugas perpustakaan, Bapak lah yang paling banyak. Mahasiswanya Firdaus yang paling banyak pinjam buku dan memulangkan buku tidak pernah terlambat. Misalnya kan jadwal itu kan 1 pekan ya. Kalau Senin ya Senin dikembalikan. Itu hari Kamis sudah saya kembalikan. Tentu mana yang patut dibaca, dibaca. Umumnya saya baca, setiap buku saya pinjam itu dibaca, ada halaman-halaman atau bab-bab tertentu. Sehingga memang asik. Jadi samping pustaka kampus juga pustaka nasional. Kalau sudah di pustaka itu ya ya bukan hanya 1 jam bisa lebih. Ya, kalau kurang itu gitu. Nanti mau pulang sudah ada buku yang mau dibawakan kan bisa 3 pinjam. Tapi menjelang pulang tuh sudah ada beberapa buku yang dilihat. Iya. Hmm.
Ya, saya pertama memang membaca dulu apa yang saya sampaikan, harus saya baca 2 3 buku lah ya. Kalau ada ragu saya lihat-lihat sehingga nanti apa yang sampaikan memang apa yang sudah saya yakini, sudah saya pelajari. Sudah itu supaya bisa masuk pelajaran sama orang, saya harus berdoa. Ya, di antara doanya itu juga di RRI ini gitu ya, Rabb bisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hindarkanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku. Jadi apa yang saya sampaikan saya harus mengerti dan orang juga harus mengerti. Nah, supaya dia mengerti, ya disenangkan hatinya, dipuji dengan senyum, didekati dan seterusnya. Sehingga ada yang mengaku, saya walaupun Bapak tidak pernah mendekat ke saya, misalnya dia duduknya agak belakang, tapi sudah ada aura apa tuh ya, seperti rasa mama, rasa ayah, ada dia mengatakan seperti itu. Saya di kelas tidak pernah panggil saudara. Kan sebenarnya kalau mahasiswa itu formalnya kan saudara, tapi enggak tahu juga. Enggak. Saya panggil anak bapak gimana, jadi kayak gitu bahasanya. Sebenarnya kan tidak harus seperti itu, tapi begitulah bawaan saya, sehingga anak-anak tuh katanya, ya itu bak rasa orang tua katanya, orang tua sudah ada pengganti orang tua, bahkan seperti ayah, pendekatan yang saya lakukan itu. Nah, Ustaz, ini juga penting nih untuk ditanyakan ya. Dulu didikan orang tua dari Ustaz. Iya. Kalau ayah saya dulu katanya sekolah di Padang ini ST, sekolah teknik di Simpang Aru, sekarang menjadi SMP 30 ya. Dulu itu kalau walaupun ST itu wawasan sudah bagus, bisa buat tempat tinggal di atas laut misalnya ya, disusun sehingga bisa jadi tempat tinggal lah, mungkin bisalah dimaklumi. Sampai di situ kemampuan. Dan ayah dia jualan, bagaimana berjualan itu untung sedikit-sedikit. Saya juga pernah dibawa, tapi mungkin bakat saya berdagang agak kurang lah ya. Tapi bagaimana nilai perjuangan berdagang itu sudah dapat. Juga ayah mendidik ke sawah, ke ladang juga, sehingga ke sawah, ke ladang itu bagi saya itu tidak asing lagi ya. Bagaimana enaknya makan di sawah ya, sudah. Angin yang sepoi-sepoi itu. Kalau dapat, ayah nasinya jangan habis supaya saya bisa menghabiskan gitu. Nah, jadi enak sekali makan di sawah. Nah, waktu ke sawah saya juga bawa buku. Bawa buku kan sudah makan kan tidak boleh langsung bekerja, kan ada duduk dulu sebentar. Duduk sebentar ini bisa beberapa halaman buku yang saya baca. Jadi menyesal sekali kalau buku tidak terbawa itu. Jadi buku harus ada. Iya, ada yang kurang. Baik, nah ini ada juga pendengar kita yang bertanya ini, satu yang terakhir sebelum nanti Ustaz mungkin bisa sampaikan pesan-pesan ya. Iya. Ataupun juga ada hal-hal khusus yang ingin disampaikan boleh Ustaz. Nah ini pendengar kita bertanya, izin saya ingin bertanya dari hamba Allah hal-hal yang perlu diperhatikan agar bisa sukses dunia akhirat. Iya. Jadi bagaimana Ustaz kalau dari sudut pandang Ustaz lihat? Ya. Memang iya harus sukses dunia akhirat, karena doa kita itu ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan intinya doa itu ada dalam Al-Baqarah 201. Intinya adalah bagaimana bisa bahagia di dunia. Ini harus kita bahagia di dunia. Letak kebahagiaan kita di dunia itu apa? Di atas jerih payah kita. Misalnya bekerja, guru bersama, memang lelah, memang haus, tapi itulah yang membuat kita bahagia. Jadi untuk bahagia di dunia harus pandai hidup. Tatkala menjadi mahasiswa, rajin belajar, hormat pada dosen, sering seminar, buat makalah, disampaikan di kelas, aktif organisasi, itulah kebahagiaan. Tapi kalau tidak ikut, ya kebahagiaannya jelas kurang. Jadi lebih dari itu, secara umum, apapun profesi dan status sosial kita, nikmati, pandai-pandai hidup dengan masyarakat, tonjolkan kerendahan hati dan ketinggian budi. Disitulah kebahagiaan kita. Orang akan sayang. Hati-hati, jangan sebab
apa ya, unsur-unsur untuk sombong itu semua orang akan ada. Bahkan di dunia ilmu pengetahuan itu bukan main godaannya. Seperti kita ikuti di media atau misalnya lalui ceramah-ceramah seseorang, ada yang mungkin agak menonjolkan diri, lalu merendahkan orang, itu kan tidak boleh. Orang pun jadi tidak enak. Jadi bagaimana kita menghormati orang sekalipun umurnya atau nilai pendidikannya bisa rendah daripada kita, tapi dia pasti banyak pengetahuan juga dibanding kita, apa yang dia ketahui mungkin kita sangat sedikit di bidang tertentu. Jadi untuk bahagia di dunia, pandai-pandai hidup, bekerja sungguh-sungguh. Itulah yang disebut dengan sabar. Jadi sabar itu adalah berjuang sungguh-sungguh. Kok rajin belajar ya? Inilah tanda orang bersabar. Nggak pergi kuliah sabar aja, itu bukan sabar, itu pemalas namanya. Jadi bersabar adalah berjuang sungguh-sungguh, baru datang pertolongan Allah. Lalu bahagia di akhirat. Nah, setiap pekerjaan kita dimulai dengan bismillah, mengharap ridha Allah, bimbingan pertolongannya. Nanti selesai, alhamdulillah sudah selesai, alhamdulillah sudah pulang, alhamdulillah sudah tuntas. Semua yang kita kerjakan itu bernilai ibadah, pahalanya dilipat gandakan ya. Bahkan tersenyum pun sesama teman itu nilainya sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Coba kalau misalnya monyong saja, wajah keruh, ya tidak bahagia. Tapi begitu wajah ceria, senyum, menyapa, wah bahagia, senangnya sampai ke hati. Dan kalau menyenangkan orang, pahalanya sangat besar. Akhirnya masuk surga juga. Tapi jangan ada kuncinya, waqina azabannar. Hati-hati dengan muatan dosa. Di mana-mana saja ada kesempatan berdosa. Apakah gunjing, melihat sesuatu yang haram, atau mengambil tidak hak kita, kesempatan itu selalu saja ada. Disinilah minta tolong pada Allah, waqina azabannar. Tolong hamba ya Allah untuk terjauh dari siksaan neraka. Jadi keterampilan menjauhkan diri dari dosa ini sangat penting gitu. Sedikit lagi Ustaz, terakhir ada pesan-pesan. Oh ya, pesannya adalah syukuri hidup ini, bahwa apapun ya, sekalipun misalnya secara fisik ada kekurangan, tapi Allah lebihkan dalam bentuk lain. Misalnya tidak bisa melihat, tapi hati terang. Tidak bisa melangkah karena kaki misalnya lumpuh, tapi tangan ada. Jangan minta-minta misalnya ya, karena tangan ini banyak pula keterampilannya. Keterampilan membaca, menyelesaikan sesuatu. Karena dalam salah satu hadis, seseorang pergi ke rimba, bawa tali, bawa kampak, atau sekarang ladiang mungkin itu ya. Dia susun kayu, dia ikat, dia sandang, dia jual ke lapau nasi, dapat uang walaupun sedikit. Itu jauh lebih terhormat ketimbang minta-minta diberi ataupun ditolak. Jadi untuk wajah ini lebih merdeka, menjadilah tangan di atas, bukan membudayakan tangan di bawah. Tapi tak kala butuh bantuan, jangan pula segan-segan, sebutlah kesulitan. Tapi selagi bisa untuk harga diri, ya itu lebih terpuji. Saya kira itu, jadi kita hidup ini merdeka, dan tonjolkan kerendahan hati dan ketinggian budi di mana saja berada. Jangan terbalik, tinggi hati, rendah budi, itu tercela. Ustaz, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kesempatan kali ini dalam program Aksi. Agak berbeda ya sedikit ya Ustaz. Oh iya, kalau Mutiara Pagi suasananya beda. Tapi ini suasananya lebih cair gitu ya. Iya, Terima kasih banyak Ustaz. ya sama-sama. Biar makan yang sedang makan dengan teman sejati lebih enak ya. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan, lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, baik insya Allah. Dengan senang hati. Baik. Salam sehat selalu Ustaz. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus dimanapun Anda berada, harus kami akhiri program Aksi yang bersama menjadi dengan narasumber kita atau tamu kita. Ada Al-Ustaz Dr. Haji Firdaus Imhari, selaku dosen ilmu falak dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, anggota BKR Sumatera Barat, dan juga anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. 2013 waktu Indonesia Barat, mereka kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.